Dewasa ini, kesadaran akan bahaya sampah semakin pudar. Oleh karenanya, mulai dari sekolah, tempat pendidikan bermuara, sebelum terjun ke masyarakat, memastikan bahwa kesadaran itu dapat kembali tumbuh. Meski tidak mudah dan tidak langsung berdampak secara nyata dan menyeluruh, namun nafas untuk kembali peka dan peduli terhadap bumi terus bergema dan bersuara. Tentu saja, langkah besar ini juga harus disokong sejak dari rumah, karena kepedulian itu tidak mungkin tumbuh begitu saja, tetapi harus terus diupayakan dan di-reminder. Apalagi anak setingkat SMA, mereka sudah bisa membedakan dan sudah bisa memilih, sehingga harapannya kesadaran itu akan tumbuh walaupun ia tidak mendapatkan treatment yang utuh dari rumah. Permasalahan sampah mulai hadir sebagai masalah krisis lingkungan dan kesehatan sejak terjadinya revolusi industri pada abad ke-19. Sebelum era tersebut, sampah yang dihasilkan manusia mayoritas bersifat organik yang dengan mudah diserap kembali oleh alam. Permasalahan sampah modern di Indonesia mulai menjadi krisis yang masif sejak awal era 2000-an, seiring dengan lonjakan populasi, urbanisasi yang cepat, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang beralih menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Dari DLH Jabar. Tahun 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai respons formal pertama dalam skala nasional untuk mengakhiri sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Dari bisnis.com, dan kali ini saya akan memperkenalkan diorama yang bertemakan tentang sampah. Sampah bukan saja permasalahan individu, tetapi juga permasalahan bersama. Oleh karenanya, dibutuhkan kepedulian oleh sekitar, oleh semua pihak, oleh semua kalangan. Di sini ada beberapa pengolahan sampah rumah tangga yang dapat dibuat kreativitas, terutama bisa dilakukan oleh siswa saat penerapan pembelajaran, yakni mendaur ulang sampah plastik menjadi beberapa aksesoris yang unik dan lucu. Dan tentunya kreativitas yang lebih dari itu, peluangnya jauh lebih banyak. Itu hanya ornamen sederhana saja, seperti yang ditampilkan pada video. Membawa missing dari rumah dan tempat minum dari rumah adalah salah satu solusi yang juga akan berdampak besar pada ekosistem bumi. Sampah organik pun menjadi masalah kala tidak ada penanggulangan yang tepat. Apalagi setelah ada MBG, maka masalah krusial yang berkembang adalah bagaimana pengelolaannya agar tidak melahirkan bau tak sedap, apalagi sampai berserakan di mana-mana. Bersmanik, panjangan dari ember sampah makanan organik, adalah tempat pengelolaan sampah yang menghasilkan pupuk organik cair atau POC. Uniknya, alat-alat yang digunakan adalah wadah domestik rumah tangga yang awamnya masyarakat tidak hirau dan membiarkan teronggok begitu saja. Kalanya, ember-ember bekas cat dengan berbagai ukuran dan merek bersebaran di seantero rumah. Memang ada juga digunakan untuk berbagai manfaat lainnya, semisal tempat sampah, pot bunga, atau lainnya. Tapi sangat jarang dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang menghasilkan manfaat lagi. Dan Bersmanik menjadi solusi tepat dalam mengatasi permasalahan kali ini, terkhusus di lingkungan sekolah. Adapun sisa hasil komposnya bisa digunakan sebagai pupuk lagi untuk tumbuhan atau sawah. Dan yang lebih amazed lagi adalah biayanya. Ternyata untuk membuat Bersmanik hampir mendekati Rp0 karena seefisien itu. Jadi mulai dari rumah yang sinerginya juga sampai ke sekolah, otomatis tidak hanya mengurangi sampah yang menjadi sampah bumi, namun juga mengurangi gas metana oleh karena penguraian yang tidak tepat.